Nah, selesai minum, aku balik badan. Tiba-tiba salah satu teman sekamarku, sebut ajalah namanya Dina, udah ada di belakang aku. Sumpah, itu kaget banget. Jadi, aku sekolah di sekolah asrama gitu, dan kebetulan letaknya di dekat gunung. Asramaku sendiri terdiri dari 2 lantai. Setiap lantainya itu ada 8 kamar tidur dan ruangan kamar mandi yang gede-gede. Dan kamar mandinya itu bentuknya kayak bilik-bilik gitu. Terus kamarku itu ada di lantai 2 paling pojok, pokoknya paling jauh dari kamar mandi. Nah, suatu hari, salah satu seniorku nyeritain kisah-kisah hantu di sekolah gitu. Teman-teman sekamarku pada takut dong, tapi aku sih cuma mikir kayak, tiap tempat itu pasti kan ada penghuninya kan, selama kita nggak macem-macem nggak bakal lah kita ini digangguin. Oh iya, lupa bilang, satu kamar itu terdiri dari 8 anak, dan kita tidurnya di kasur tingkat. Jadi, total ada 4 kasur tingkat di tiap kamar. Kebetulan kasurku itu paling deket sama pintu kamar. Dan aku kebagian tidur di kasur atas. Kan kasurnya tingkat kan? Nah, suatu malam, aku kebangun gara-gara rasa haus. Terus aku ambil gelasku dan keluar kamar, karena dispenser letaknya emang di luar. Aku nggak bangunin temanku karena aku mager banget pas waktu itu. Jadi aku isi air di dispenser sambil liatin jam. Kalau nggak salah sih sekitar jam 3 waktu itu. Nah, selesai minum, aku balik badan. Tiba-tiba salah satu teman sekamarku, sebut ajalah namanya Dina, udah ada di belakang aku. Sumpah, itu kaget banget. Soalnya dia tiba-tiba nongol gitu, terus aku kan tanyain, ngapain lo? Gitu, terus dia jawab, mau nggak temenin ke toilet? Gitu. Terus aku iyain aja sih, soalnya kan aku sama si Dina ini emang agak deket, lumayan deket gitu, dan si Dina ini itu anaknya emang penakut. Terus gue anterin kan ke kamar mandi. Lalu si Dina ini masuk ke salah satu bilik di kamar mandi paling pojok. Gue gak bermasalahin sih dia di toilet mana. Gue tungguin kan anaknya, tapi kok lama bener gitu. Terus gue pengen balik ke kamar soalnya masih ngantuk, jadi gue tanya, Din udah belum? Dan dia cuma bales, gitu. Terus gue bilang, Din kalau lama gue tinggal nih. Terus habis itu gak ada sautan. Gue bisa dengar keran air nyala, tapi gue gak dengar suara kayak toilet disiram. Dan gue yang udah ngantuk banget dengan agak kesel bilang, Di gue tinggal ya. Gitu, dan dia nggak nyaut sama sekali. Di situ gue agak bingung soalnya Dina kan agak penakut. Biasanya gue ancam gitu langsung nyaut, tapi kok ini enggak gitu. Ya udah deh, gue balik ke kamar dengan cueknya. Nah, pas sampai ke kamar, gue taruh tuh gelas minum gue di meja. Terus gue langsung naik ke kasur gue di atas. By the way, kasur gue sama kasur si Dina ini sama-sama di atasnya dan hadap-hadapan. Pas gue naik ke kasur, gue lihat ke kasurnya si Dina. Lah, kok itu ada si Dina lagi tidur? Terus yang tadi ngajakin gue ke toilet siapa? Tapi, karena gue emang anaknya rada-rada cuek, gue langsung balik tidur sambil mikir, palingan gue ngigo. Besok paginya, gue tanyain ke si Dina, lu semalam kan ngajakin gue ke toilet, kok lu cepet banget sih baliknya? Kapan lu keluar? Dan Dina balas gue dengan tatapan kayak bertanya-tanya gitu. Kapan gue ngajakin lo ke kamar mandi? Tanya dia. Dan gue langsung dalam hati nyebut-nyebut istighfar. Gue berusaha positive thinking aja sih dan berasumsi kalau kejadian semalam itu gue cuman halu aja dan kejadian kayak gini gak bakal terulang lagi. Tapi gue salah dong. Kejadian kedua bukan di kamar mandi atau asrama, tapi di gedung UKS.
Nah, kejadian kedua ini gue alami di UKS-nya. Iya, waktu itu gue lagi demam dan batuk parah, sampai muntah gitu, jadi harus dirawat 2-3 hari. Seperti yang gue bilang, sekolah gue sistemnya asrama. Nah, ada gedung klinik kecil sebagai UKS untuk merawat para siswa yang lagi sakit. Gedungnya terdiri dari 2 lantai dan lantai bawah ada dapur, ruang periksa, ruang staf, sama kamar pasien. Sedangkan lantai atas itu isinya kamar pasien. Nah, waktu gue sakit itu, UKS emang lagi sepi banget. Jadi gue dapat kamar di bawah. Pasien ceweknya cuman gue sendiri. Nah, pas malam kedua dirawat, gue langsung tidur pulas habis makan dan minum obat. Mungkin efek obatnya kali ya. Soalnya obat gue di hari pertama sama hari kedua tuh beda. Pas gue lagi tidur, nah, tiba-tiba ada sesuatu yang dingin nempel di kaki. Gue refleks dong langsung bangun. Pas gue bangun, gue lihat di ambang pintu ada salah satu suster. Susternya senyum ke gue, dia pakai seragam hitam, berkerudung pakai kacamata. Beda banget sama suster yang rawat gue pas siang. Gue kira emang ganti shift gitu. Susternya tuh ngomong dari pintu, "Ayo Lin, kita periksa dulu, nanti tidur lagi," katanya masih dengan senyuman. Gue yang masih ngumpulin nyawa cuman ngangguk-ngangguk aja sambil jalan keluar kamar. Gue jalan terus gue duduk di kursi tunggu dekat ruang periksa. Sunyi banget, gak ada siapa-siapa. Suster yang tadi bangunin gue juga gak ada. Gue tungguin terus kan sambil liatin jendela. Kelihatan kalau di luar tuh masih gelap gulita dan gue dengan begoknya mikir, oh masih subuh ya. Dan gue lanjutin nunggu nama gue dipanggil. Lama nunggu, kok gak dipanggil-panggil ya? Gak ada tanda-tanda si suster atau dokter juga. Akhirnya karena bete lama nunggu, gue inisiatif mau masuk sendiri ke ruang periksa. Tapi kok ruang periksanya dikunci? Gue waktu itu ngerasa kesel banget. Gue nyari suster yang tadi ngebangunin gue. Gue manggil-manggil suster-suster gitu sambil jalan ke ruang staf. Pas gue ngintip ke ruang staf, gue lihat suster-suster yang jaga itu lagi pada tidur. Dan suster yang tadi bangunin gue nggak ada di ruangan staf. Langsung deh gue baru kepikiran buat lihat jam. Dan ternyata itu masih jam 2 pagi. Gila aja, siapa yang manggil pasien buat diperiksa jam 2 pagi. Langsung deh gue ngibrit ke kamar dan langsung selimutan sambil baca doa. Besok paginya gue langsung nanya ke dokter, "Dok, udah boleh balik ke asrama belum sih?" Aslinya sih dokter gak ngizinin gue buat balik, karena badan gue waktu itu masih agak panas. Tapi gue ngotot mau keluar UKS karena takut dibangunin lagi. Akhirnya gue diizinin deh keluar UKS.